Doni, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan dari moderator kepada saya. Baik, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini pokok materi kami adalah cangkang silindrika dan terowongan. Setelah kami menjelaskan cangkang silindrika dan terowongan, kami akan menjelaskan pengertiannya dulu. Setelah itu kami akan menjelaskan struktur dalam cangkang silindrika dan terowongan. Setelah itu kami akan memberitahukan kepada teman-teman jenis apa-apa saja jenis dari terowongan dan cangkang silindrika. Setelah itu kami akan menjelaskan tujuannya, apa tujuan dari cangkang silindrika dan terowongan. Setelah itu kami akan menjelaskan contohnya juga. Sebentar kami juga akan menjelaskan contohnya beserta gambarnya. Setelah itu apa jenis beban yang akan diterima oleh terowongan dan cangkang silindrika. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada teman moderator. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Vendra untuk membacakan pengertian dan fungsi dari cangkang silindrika dan terowongan. Baik, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari terowongan dan cangkang. Jadi, pengertian dari terowongan yaitu tembusan di bawah gunung atau di bawah tanah yang semua sisinya tertutup dan hanya mempunyai dua lingkaran luar yang terbuka. Jadi dia adalah tembusan di bawah tanah atau di bawah gunung. Yang kedua, cangkang. Cangkang adalah bagian atap dari sebuah terowongan yang menahan beban dari atas yang memiliki bentuk seperti lengkungan. Yang ketiga, fungsi dari terowongan. Fungsinya yaitu untuk menjamin transportasi barang dan materialnya yang baik supaya perjalanan yang panjang dapat menjadi lebih singkat. Yang keempat, fungsi cangkang. Fungsinya itu adalah menahan beban tekanan dari atas terowongan dan sebagai atap dari sebuah terowongan. Terima kasih, saya berikan kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tujuan dari terowongan dan cangkang silindrika. Kepada teman saya Usin, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kami akan membahas jenis-jenis terowongan dan tujuan dari terowongan dan cangkang silindrika. Pertama-tama kami akan membahas jenis-jenis terowongan. Jenis-jenis terowongan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terowongan lalu lintas dan terowongan angkutan. Terowongan lalu lintas memiliki beberapa contoh. Yang pertama, terowongan kereta api. Yang kedua, terowongan jalan raya. Yang ketiga, terowongan navigasi. Dan yang keempat, terowongan tambang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari cangkang silindrikal. Dari contoh terowongan angkutan. Contoh dari terowongan angkutan yaitu terowongan pembangkit listrik, yang kedua terowongan water supply, dan yang ketiga terowongan tugas umum. Selanjutnya kami akan membahas tujuan dari terowongan dan tujuan dari adanya cangkang silindrikal dalam sebuah terowongan. Pertama-tama kami akan membahas tujuan dari terowongan. Tujuan dari terowongan yaitu untuk lintas kendaraan maupun bagi para pejalan kaki. Sedangkan tujuan adanya cangkang silindrikal dalam sebuah terowongan yaitu untuk melindungi bagian atas atau atas dari sebuah terowongan. Baik, kepada waktunya saya persilakan ke moderator. Oke, baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan jenis beban yang diterima dari terowongan. Ada dua jenis beban yang diterima oleh terowongan, yaitu yang pertama, terowongan dari atas tanah seperti batu, gempa, dan air hujan yang mengkikis dari atas. Yang kedua, ada guncangan kendaraan yang lewat. Pada kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Doni untuk membacakan struktur dan contoh dari cangkang dan terowongan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sifat struktur cangkang. Ada dua, teman-teman. Sifat struktur cangkang itu ada dua. Yang pertama sifat lokal, yang kedua sifat umum. Pertama saya akan menjelaskan tentang sifat lokal. Teman-teman, sifat lokal yang menentukan geometris dari permukaan satu titik.
Yang kedua, sifat umum. Jadi sifat umum teman-teman yang menerapkan bentuk dari permukaan dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori yang berbeda tergantung kepada variasi dari kelengkungan mereka di sekitar satu titik. Berikutnya saya akan menjelaskan gambaran atau contoh dari sebuah terowongan. Teman-teman, sebelum kita lanjut kepada contoh atau gambaran dari sebuah terowongan, teman-teman, ternyata terowongan itu memiliki minimal panjang atau ukuran panjang minimalnya dari terowongan itu 0,16 km atau 160 meter. Jikalau lebih pendek dari itu dinamakan underpass yang memiliki panjang hanya 130 meter. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada gambar teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat adalah gambar dari sebuah terowongan itu seperti ini teman-teman. Nah, yang kita maksud dengan cangkang silindrikal itu teman itu bagian atas yang memiliki kelengkungan atau yang membentuk terowongan menjadi satu atau bisa disebut sebuah terowongan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah yang disebut cangkang atau cangkang atau keterangan dari gambar ini teman-teman. Yang pertama, lebar bagian bawah dari sebuah gambar ini teman-teman. Lebar bagian bawah dari terowongan yaitu 6 cm pada gambarnya teman-teman. Nah, pada bagian atasnya itu 10 cm pada bagian atas ini ya teman-teman. Pada bagian atas sebuah terowongan. Setelah itu kelengkungan dari cangkang ini teman-teman yaitu 180 derajat pada gambarnya. Selanjutnya ketinggian dari terowongan mulai dari jalan sampai ke atasnya itu sama dengan 12 cm pada gambar. Jalan yang ada dalam sebuah terowongan ini lebarnya sama dengan lebar bagian bawah dari sebuah terowongan yaitu 6 cm. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 7 materi yang dijelaskan pada pagi hari ini. Kemudian kami membuka sesi pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Apa itu sifat geometris? Bukan geometris tapi teman-teman, tapi geometris. Teman-teman, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kabel, membran, tenda, dan jaring. Yang pertama kami akan menjelaskan pengertian kabel, struktur kabel, dan juga kelemahan dan keunggulan kabel, beban yang terjadi pada kabel, dan fungsi kabel. Kesempatan ini saya berikan kepada teman saya, Isto, untuk menjelaskan tentang kabel. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang elemen kabel. Yang pertama, pengertian kabel. Kabel merupakan elemen struktur yang sangat fleksibel. Bentuk struktur kabel dapat diperhitungkan dengan dan perilaku beban yang bekerja padanya. Yang kedua, struktur kabel. Struktur kabel merupakan sebuah sistem yang terstruktur karena bekerja dengan disesuaikan pada prinsip gaya tarik. Struktur kabel ini juga dinamakan dengan istilah struktur tarik dan tekan. Disebabkan oleh kabel-kabel memiliki gaya-gaya tarik. Dan sementara itu di bagian tiang-tiang pendukungnya hanya gaya tekan saja. Yang ketiga, fungsi kabel. Elemen kabel merupakan elemen jembatan yang berfungsi sebagai menyalurkan beban dari girder ke pilon, kemudian ke fondasi. Yang keempat,
Keunggulan kabel. Keunggulan kabel terdiri dari yang pertama memiliki efisiensi yang lebih besar. Yang kedua ekonomis. Yang ketiga memiliki daya tahan yang lebih besar pada gaya tarik. Yang keempat kelemahan kabel. Kelemahan kabel dapat dibebankan getaran beban yang diperbahayakan pada sebuah konstruksi kabel sehingga dapat membuat bangunan menjadi roboh. Itu saja dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Isdo. Berikut kami akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang membran. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada teman saya Alen. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang membran dan tenda. Membran wujudnya berupa lembaran tipis yang fleksibel, dan tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran jaring. Keunggulan membran tidak membutuhkan zat kimia tambahan, kebutuhan energinya sangat minimum. Membran dapat bertindak sebagai filter yang sangat spesifik. Molekul-molekul dengan ukuran tertentu saja yang dapat melewati membran. Sedangkan sisanya akan tertahan di permukaan membran. Pengertian membran. Membran merupakan struktur permukaan yang fleksibel tipis yang memiliki beban dengan mengalami tegangan tarik. Terima kasih kepada moderator. Saya kembali. Baik, terima kasih teman saya Alen telah menjelaskan tentang tenda dan jaring, tentang tenda dan membran. Sekarang berikutnya kita akan melanjutkan materi dari teman Alen. Sebagiannya dibacakan oleh teman saya Afri. Terima Waktu kasih dan kesempatannya saya berikan. atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan menjelaskan bahan tembus sinar matahari. Di siang hari, kain tenda tembus sinar matahari memberikan cahaya alami kepada ruangan yang tertutup. Seakan-akan lampu yang menyala dengan lembut. Hal ini dapat mengurangi biaya pencahayaan interior, sementara pada malam hari pencahayaan buatan menciptakan penerangan eksterior yang sangat bagus. Langkah dasar pemasangan tenda. 1. Mobilisasi. Langkah ini mencukup industri lokasi, analisis lingkungan, dan koordinasi tim, serta inventarisasi seluruh bagian komponen sekunder maupun primer. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih teman Afri yang telah menjelaskan tentang tenda, langkah-langkah tenda tadi. Sekarang kesempatan terakhir yang diberikan kepada saya, yaitu tentang jaring. Saya akan menjelaskan tentang jaring. Jaring merupakan pembelahan sebuah bangunan yang berkait, sehingga jika digabungkan akan membentuk sebuah bangun ruang tertentu. Yang kedua, saya akan mempelajari tentang fungsi jaring. Jaring digunakan untuk mengamankan para pekerja jika bekerja di gedung yang sangat tinggi, dan dilakukan untuk mengamankan para pekerja. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang struktur jaring. Struktur jaring pada bidang bangunan, yaitu dalam pembangunan rumah, yaitu meniru KBU dan terkait dalam pemberian besi pada bangunan rumah agar bangunan rumah tersebut kokoh dan kuat. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman keterangan gambarnya kami. Seperti yang teman-teman lihat di gambarnya, tidak terlalu jelas. Kami tidak menuliskan semua bagian-bagian keterangan pada gambar ini. Tapi yang kami tahu hanya saja gambar-gambar yang ini saja teman. Yang ini, yang model ini teman, ini namanya pilon. Yang bentuknya berada di tanah, ini pilon namanya. Semacam fondasi lah kalau dibilang fondasi. Ini namanya fondasi pilon. Dan ini berada di bagian bawah air teman-teman. Teman bisa lihat sendiri.
Ini bentuknya ini di bawah air nih. Yang ini air namanya air. Berikut yang ini. Ini namanya yang garis-garis ini teman-teman. Ini namanya sistem kabel. Ini kabel semua ini. Harus seimbang teman-teman. Dan apabila salah satu kabelnya tersebut putus, maka jembatan tidak seimbang. Akibatnya jembatan akan roboh. Berikutnya yang ini teman-teman. Yang ini namanya kepala jembatan. Seperti teman-teman lihat, ini namanya kepala jembatan. Berikut teman-teman, kami akan menjelaskan membran, tenda dan juga jaring. Seperti teman-teman lihat, kami tidak menuliskan keterangannya, tapi hanya menggambarkan sebagian saja dari jaring-jaring dan tenda membran. Jadi teman-teman, itulah hasil diskusi kami hari ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan, mungkin kurang memuaskan teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Siap. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang struktur cangkang bola. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang kubah dan cangkang bola. Kepada teman Alisa, persilakan. Terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan pengertian kubah cangkang bola. Kubah dan cangkang bola merupakan struktur bergelembungan ganda. Kubah dan cangkang bola dapat dipandang sebagai struktur lengkungan yang diputar. Kubah umumnya, struktur ini dibentuk dari material kaku seperti beton bertulang, tapi bisa juga terbuat dari tumpukan bata. Kubah dan cangkang bola adalah struktur yang sangat efisien digunakan pada bentang besar dengan penggunaan material yang sedikit. Demikian pengertian kubah cangkang bola. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bentuk umum dari kubah dan cangkang bola. Kepada teman Mirip, saya persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bentuk umum permukaan cangkang bola. Bentuk umum adalah permukaan dasar berasal dari satu, kurva yang diputar terhadap satu sumbu. Dua, permukaan tradisional yang dibentuk dengan menggerakkan kurva bidang lainnya. Yang ketiga, permukaan yang dibentuk dengan menggeserkan ujung segmeri pada dua kurva bidang. Bentuk cangkang tidak sepenuhnya persamaan matematis sederhana. Segala bentuk cangkang bisa saja digunakan untuk suatu struktur. Terima kasih. Saya kembalikan para moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang beban-beban yang diterima pada kubah dan cangkang bola. Kepada teman Alisa, silakan. Saya akan menjelaskan tentang beban-beban yang bekerja pada cangkang. Beban-beban yang bekerja pada cangkang teruskan ke tanah dengan menimbulkan tekanan geser, tarik, dan tekanan pada arah dalam bidang permukaan tersebut. Tipisnya permukaan cangkang menyebabkan tidak adanya tahan monumen yang berarti struktur cangkang sangat tipis. Khususnya cocok digunakan untuk memikul beban merata pada atap gedung. Pada peraturan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur cangkang. Struktur cangkang selalu memerlukan penggunaan cermin, tetapi pada tumpuannya struktur cangkang memiliki beban dalam bidang terutama dengan cara tarik dan tekan. Struktur cangkang bisa sangat tipis dan memiliki bentang yang relatif besar. Perbandingan bentang tebal hanya digunakan sebesar 400 sampai 500. Misalnya tebal 3 inci bisa saja digunakan untuk kubah yang berbentuk 30 sampai 38 meter. Ini terbilang sangat tipis. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan.